Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Puasa Nadar dalam Hukum Fikih. Puasa merupakan tempat pembinaan bagi setiap muslim untuk membina dirinya, di mana masing-masing mengerjakan amalan yang dapat memperbaiki jiwa, meninggikan derajat, memotivasi untuk mendapatkan hal-hal yang terpuji, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang merusak. Juga memperkuat kemauan, meluruskan kehendak, memperbaiki fisik, menyembuhkan penyakit, serta mendekatkan seseorang hamba kepada Rabb-Nya. Kemudian nazar bisa diartikan sebagai janji yang dilakukan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Menurut istilah terminologi, nazar merupakan suatu penetapan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang secara syariah tidak wajib, seperti halnya ketika seorang mendapatkan rezeki. Sementara istilah etimologi, nazar ialah janji untuk melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Dan biasanya hal tersebut diucapkan ketika kita mengharapkan sesuatu yang kita inginkan untuk segera dikabulkan oleh Allah, dengan berjanji akan berpuasa selama 3 hari setelah apa yang diinginkan sudah dikabulkan oleh Allah SWT. Nazar dalam bahasa berarti berjanji kepada dirinya untuk melakukan sesuatu. Nazar dalam bahasa berarti berjanji kepada dirinya untuk melakukan sesuatu. Menurut istilah, nazar berarti mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nazar dianggap sah jika orang yang bernazar dan perkara yang dinazari memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat orang yang bernazar yakni beragama Islam, baligh, dan berakal. Puasa nazar dapat diniatkan pada puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, puasa Asyura 10 Muharram, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, puasa 6 hari pada bulan Syawal, dan lain-lain. Patut menjadi catatan, puasa nazar hanya bisa diniatkan pada puasa yang sebelumnya sunnah. Misal, seseorang bernazar puasa Ramadan, maka nilai nazarnya gugur karena puasa Ramadan sudah wajib walaupun belum dinazarkan. Niat puasa nazar. Puasa nazar termasuk ke dalam amaliyah ibadah. Sebelum melaksanakannya, diwajibkan bagi umat muslim membaca niat terlebih dahulu. Bacaan niat puasa nazar adalah nawaitu sauman nazari lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat puasa nazar karena Allah Ta'ala. Bagi muslim yang tidak sanggup membayar puasa nazarnya, bisa digantikan dengan memberi makan 10 orang miskin, atau memerdekakan 1 orang budak, atau memberi sebuah pakaian kepada 10 orang miskin. Jika tidak mampu melakukan salah satu perkara di atas, hendaklah seorang itu berpuasa selama 3 hari. Hukum nazar. Hukum nazar terbagi menjadi 2, yaitu nazar syar'i, ialah nazar yang diperuntukkan kepada Allah, dan nazar syirik, ialah nazar yang diperuntukkan kepada selain Allah. Syarat-syarat nazar. Yang pertama adalah taklif. Kedua, sesuatu yang dijadikan nazar merupakan ketaatan kepada Allah. 3, berupa sesuatu yang dimiliki oleh orang yang bernazar. Yang keempat, nazarnya tidak melebihi batas kemampuannya. Yang kelima, telah didapatkannya sesuatu, jika nazarnya berupa nazar mu'allaq. 5, tidak boleh berkeyakinan bahwa nazar dapat mengaruhi apa-apa yang menjadi nazarnya. 7, tidak boleh dilakukan di suatu tempat yang di sana ada sesuatu yang disembah selain Allah. Dalil puasa nazar terdapat pada Quran surat Al-Insan ayat 7, yang artinya mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran surat Al-Baqarah ayat 270, yang artinya
Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya. Hikmah puasa nazar. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta mendorong seorang untuk rajin bersyukur kepada Allah SWT. Ini merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Yang keempat, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari.